Halo semuanya, kembali lagi sama aku Muriel di channel Zero Waste Indonesia. Seperti di judulnya, hari ini aku akan sharing mengenai alternatif ramah lingkungan untuk barang-barang yang biasa kita gunakan untuk cuci piring. Karena biasanya kan kita pakainya tuh sponge yang kuning hijau itu ya, sponge yang konvensional dan juga pakai cairan pencuci piring yang konvensional juga gitu. Padahal sponge konvensional itu susah sekali terurainya dan tiap beberapa bulan sekali harus diganti juga gitu. Jadi akan numpuk terus di TPA. Sedangkan ada loh alternatif ramah lingkungannya. Nanti kita akan bahas ke situ. Terus yang kedua, cairan konvensional itu juga biasanya mengandung bahan-bahan yang gak ramah untuk air dan tanah gitu, karena kandungannya yang mungkin banyak bahan sintetisnya dan gak alami. Nah, apa aja sih alternatifnya? Yang pertama, alternatif dari sponge konvensional itu adalah loofah. Ini dia yang namanya loofah. Loofah itu betul-betul alami karena dia datangnya dari alam. Jadi ada sebuah pohon yang bentuknya itu mirip sama sayur oyong, bentuk buahnya pun itu juga mirip sayur oyong, cuma dengan varian yang berbeda, jenis yang berbeda gitu ya. Nanti kalau dia udah waktunya diambil, udah matang, udah kering, itu bisa dikopek dan isi dalamnya ini. Jadi karena dia datangnya dari alam, ini sangat-sangat natural dan bisa banget terurai di kompos. Jadi kalau misalnya udah selesai dipakai, bisa ditaruh di kompos dan dia akan terurai dengan sempurna. Terus selain itu, loofah ini juga sangat hemat karena gede-gede gini nggak harus dipakai semua, bisa dipotong-potong. Ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dan mungkin per satunya itu bisa dipakai dalam jangka waktu 1 bulan lah paling enggak. Jadi loofah satu gini bisa dipakai untuk waktu yang sekitar 5 sampai 6 bulan. Hemat kan satunya, harganya juga nggak terlalu mahal, 15.000 di Zero Waste ID Shop. Kalau mau cek bisa cek juga di website kita zerowaste.id. Yang ini ditanam dan diproduksi oleh petani di Malang. Manfaat dari loofah ini selain untuk membersihkan, dia itu antibakterial dan juga cukup kuat untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Tapi cukup lembut juga, jadi dia nggak menggores atau merusak alat-alat masak kita. Loofah ini menurut aku must have banget, harus punya. Selain itu ada juga barang-barang opsional untuk bersih-bersih wajan atau bersih-bersih sink, wastafel di daerah sekitar tempat cuci piring. Tapi nggak harus ya dikembalikan ke kebutuhan masing-masing dari kalian. Ada sikat-sikatan kayak gini. Ini semuanya terbuat dari bahan-bahan natural. Pegangannya dari kayu, bukan plastik. Terus bahan-bahan ininya ada yang dari sabut kelapa, ada yang masih dari nilon. Tapi dengan batangnya yang sangat alami gitu ya, terbuat dari kayu. Ini pun nanti kalau misalnya udah selesai masa penggunaannya bisa masuk juga di kompos. Nah, ini datang dengan berbagai macam ukuran, betul-betul dilihat ke kebutuhan, kembali lagi ke apa yang kita butuhkan masing-masing, karena bisa beda-beda ya. Ini yang besar banget, ini bisa buat bersih-bersih wajan yang gede banget, atau bisa buat bersih-bersih bagian di sekitar wastafel. Yang ini agak kecilan, mungkin bisa buat piring atau teflon yang kecil. Bahkan ini itu bisa digunakan juga untuk bersih-bersih kamar mandi sebetulnya. Tapi jangan dicampur ya, tergantung pokoknya kebutuhannya apa, ada pilihan yang lebih ramah lingkungan. Ini juga gede banget nih, sikat 3 jari. Tuh, salah gini ya. Buat sikat dan bersih-bersih. Ini juga yang agak kecilan untuk ngebersihin wajan, tempat yang mungkin agak susah untuk dibersihin, ini bisa pakai itu. Tadi kelupaan, si persikatan ini ada juga ini untuk
bersih-bersih botol. Ada yang ukurannya besar juga, tapi di toko lagi habis. Adanya yang kecil ini untuk sebagai contoh aja. Gitu. Nah, itu tadi untuk persikatan dan perbusaan. Sekarang kita lanjut ke gantinya dari cairan konvensional yang kita tahu lah ya, yang biasanya bawa lemon-lemon itu. Apa sih sebetulnya penggantinya? Nah, yang pertama itu ada namanya lerak. Nah, lerak itu bentuknya kayak gini. Kelihatan nggak? Kayak gini. Nanti akan ada video yang membahas mengenai gimana caranya ngetransform si lerak ini menjadi sabun. Nah, hasil dari perebusan lerak ini dia akan menjadi sabun cair, dan sabun cair tersebut bisa digunakan untuk mencuci piring dan bahkan juga untuk ngepel, untuk bersih-bersih itu bisa banget untuk digunakan. Mungkin bisa cari-cari juga, browsing di internet lerak itu apa, fungsinya banyak banget. Salah satunya dia mengandung si saponin itu yang mengeluarkan busa dan bersifat antibakterial juga. Jadi bisa digunakan untuk bersih-bersih. Nah, pilihan ramah lingkungan lainnya itu adalah dish soap atau dish bar, bentuknya bar kayak gini. Ya ini nggak terlalu ada baunya. Kalau tadi si lerak itu baunya seger-seger gitu, dan biasanya kalau membuat jadi cairan itu bisa direbus pakai bareng dengan sisa dari kulit jeruk gitu. Kalau ini dia nggak terlalu berbau sih sebetulnya. Nah, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya itu diparut terus dicampurin di air. Nah, air itulah yang bisa menjadi sabun untuk membersihkan peralatan makan. Dish soap ini terbuat dari bahan dasar minyak kelapa. Halalala. Gitu, jadi sangat alami juga dan sangat natural juga. Lana mau ikutin frame juga kayaknya nih. Dan tentunya ramah juga untuk bumi, untuk air, dan juga untuk tanah, karena nggak ada sama sekali bahan sintetis yang ada di dalam sini. Gitu, jadi bisa dipilih juga. Oh iya, bisa pakai Castile soap juga gitu. Jadi ada 3 pilihan gitu yang aku jelasin hari ini. Yang ketiga ini adalah Castile soap. Castile soap ini bisa dipakai untuk macam-macam banget. Nanti caranya bisa ke website, di linknya aku ntar taruh di bawah gitu. Jadi ada si lerak, ada si dish soap, dan juga ada Castile soap. Gitu. Jadi gitu aja di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membantu teman-teman untuk beralih dan berproses gitu ya, untuk mencari dan menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Sustainability starts with you. I'll see you in the next video. Bye.